Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tian, tim produk dari Cloud Raya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai instalasi XFCE Desktop Environment di dalam VM Ubuntu yang kita miliki di Cloud Raya dan cara pengkoneksiannya menggunakan Remote Desktop Connection. Seperti biasa, akan ada beberapa poin yang kita bahas pada video kali ini, meliputi yang pertama, pastinya kita ketahui dulu secara singkat apa itu XFCE gitu ya. Kedua, kita ketahui fitur dari XFCE ini apa aja. Kemudian yang ketiga, kita mulai install dan implementasi XFCE di dalam VM Ubuntu di Cloud Raya. Oke, masuk pada bahasan pertama, apa itu XFCE? Ketika kita membuat VM dengan OS Linux di dalam Cloud Raya, tampilan di saat mengakses akan berupa command user interface aja ya, atau terminal. Sebagai sebuah server, tentunya kita akan lebih banyak bekerja dengan sistem remote ya. Memang sebuah server umumnya tidak perlu diinstal GUI desktop environment, karena kita bisa mengelolanya dengan SSH. Tapi jika server yang kita install ini misalkan adalah sebuah LAN server gitu ya, yang isinya adalah Linux, Apache, MySQL, terus PHP gitu ya, termasuk Python dan PostgreSQL misalkan, maka akan sangat membantu jika kita itu menginstal desktop environment juga, sehingga kita bisa melakukan browsing mungkin untuk mencari informasi, semisal lupa cara mengatur file log pada Ubuntu dan lain-lain gitu ya, atau mungkin melakukan testing pada server kita, ataupun juga semisal kita ingin melakukan beberapa aktivitas server lainnya ya, seperti email, office, multimedia, bahkan games, nah gitu ya. Dari sana, XFCE hadir sebagai salah satu solusi. Dilansir dari halaman resminya, jadi XFCE ini merupakan desktop environment yang ringan untuk Unix-like system operation, salah satunya adalah Linux ya. Nah, XFCE ini menargetkan desktop environment yang cepat, namun tetap rendah pada sistem resources, sambil tetap menarik secara visual dan user-friendly, seperti itu ya. XFCE sendiri berisi sejumlah komponen inti untuk tugas-tugas minimal yang kita butuhkan dari lingkungan desktop. Di antaranya yang pertama yaitu Windows Manager, di mana kita bisa mengkonfigurasi penentuan Windows di dalam layar desktop, menyediakan dekorasi Windows, dan mengelola ruang kerja atau desktop virtual. Kemudian Settings Manager, kita dapat mengontrol berbagai pengaturan desktop seperti keyboard shortcut, appearance, display setting, dan lain-lain. Berikutnya Panel, kita dapat beralih di antara Windows yang kita buka, meluncurkan aplikasi, beralih workspace, dan plugin menu untuk menelusuri aplikasi atau directory. Kita juga bisa lakukan. Terus terdapat juga Session Manager, di mana kita bisa mengontrol login dan power management dari desktop dan memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa seksi login. Ada juga Application Finder, jadi kita dapat menampilkan aplikasi yang diinstal pada sistem dalam bentuk kategori, sehingga kita dapat dengan cepat menemukannya dan meluncurkannya. Kemudian ada juga File Manager, jadi dengan XFCE kita dapat melakukan fitur manajemen file, terus utilitas Unix seperti rename massal dan lain-lain. So ya, jadi yang kita bisa ambil kesimpulan dari fitur-fitur yang disediakan XFCE tersebut, simpelnya seperti kita bisa mendapatkan pengalaman mengakses OS dengan desktop environment pada umumnya, seperti Ubuntu Desktop, Windows juga, dan lain-lain. Oke, berikutnya ke bahasan teknis, yuk kita cek cara installnya. Jadi, untuk memulainya, kita membutuhkan VM di dalam Cloud Raya. Pada video ini, saya akan menggunakan OS Ubuntu. Apabila Anda baru aja melihat video tutorial seputar Cloud Raya, Anda juga bisa cek video yang saya sertakan di description untuk mengetahui bagaimana cara mudah dalam meluncurkan VM di Cloud Raya. Oke, kita akses VM tersebut melalui putih. Pertama-tama, baiknya kita ubah dulu ya passwordnya, agar ketika akses remote desktop nantinya itu akan lebih mudah dalam memasukkan passwordnya daripada menggunakan password default yang kita sediakan di Cloud Raya, seperti itu ya. Anda bisa lakukan dengan sintaks berikut. Kemudian seperti biasa kita update dan upgrade dulu package Ubuntu kita. Setelah sistem sudah up to date, kita dapat melanjutkan dan mulai install desktop environment-nya.
Dalam video ini saya akan menginstal Xubuntu Desktop ya, menggunakan komen berikut. Sebenarnya ada beberapa opsi lain untuk pilihan desktop environment yang tersedia, seperti KDE, GNOME, dan lain-lain. Namun saya akan menggunakan XFCE karena cukup ringan dan cukup cepat juga bekerja dengan cukup baik ya. Oke, pada step Configure Default Display Manager, kita bisa pilih LightDM. Oke, setelah semuanya selesai, hal selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menginstal XRDP sebagai software untuk remote desktop di OS selain Windows, salah satunya Linux ini. Beberapa orang mungkin lebih suka menggunakan VNC dalam melakukan remote ke server mereka ya. Namun saya pribadi lebih menyukai RDP karena menurut saya lebih fluid aja gitu ya. Ini lebih ke arah preferensi aja. So ya, saya akan menggunakan XRDP di dalam video ini ya. Kita bisa install dengan sintaks berikut. Setelah selesai, kita akan buat agar service XRDP ini berjalan otomatis di saat boot up dengan sintaks berikut. Dengan cara ini, kedepannya ketika kita baru aja menyalakan ulang VM kita, service XRDP otomatis akan berjalan. Kita bisa cek statusnya juga dengan komen berikut. Nah, RDP ini membutuhkan port 3389 untuk bisa berjalan. Jadi pastikan port ini juga sudah Anda buka di dalam ACL profile di VPC network Anda ya, seperti ini. Terakhir, kita akan membuat file dengan nama Xsession. Lakukan hal berikut ya. Jika sudah, kemudian save. Sekarang buka aplikasi Remote Desktop dan masukkan IP VM kita. Kemudian masukkan username dan password dari VM kita sesuai yang kita sudah ganti di langkah awal tadi ya. Oke, terpantau kita sudah bisa menggunakan VM kita lengkap dengan GUI-nya. So, that's it everyone. Dalam video ini kita sudah sama-sama mengetahui apa itu XFCE dan benefitnya, juga fiturnya gitu ya, hingga cara menginstalnya di dalam Linux VM Cloud Raya. Jadi singkatnya, dengan XFCE dapat membantu kita dalam membuat desktop environment server Linux kita yang secara default masih menggunakan command line user interface ya. Kalau Anda merasa video tutorial ini membantu Anda, jangan lupa untuk hit that subscribe button di bawah ini ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman Raya semuanya tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya seputar Cloud Raya yang akan kita upload ke depannya. Kalau ada pertanyaan seputar video ini bisa menuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama di sana. Atau misalkan masih ada pertanyaan lain seputar Cloud Raya, bisa live chat, juga bisa mengirimkan email ke support kami. Akhir kata, saya Tian pamit, see you on the next video.